Oke teman-teman, sekarang boleh dibuka halaman berapa nih? Halaman 28. Di sini dijelaskan ya, perilaku rajin menuntut ilmu. Pertama, itu rajin belajar untuk meraih cita-cita. Masya Allah, semuanya rajin belajar ya. Iya, kita bacakan narasinya ya. Yusuf senang bermain ke rumah tantenya. Tante Yusuf seorang dokter. Yusuf pun ingin menjadi dokter seperti tantenya. Yusuf kemudian belajar dengan tekun. Yusuf tidak suka menyia-nyiakan waktu. Yusuf selalu belajar. Yusuf ingin cita-citanya bisa terwujud. Tuh, kita di sini bisa belajar banyak dari tokoh Yusuf ya teman-teman. Nih, apa tadi cita-citanya? Dia ingin jadi seorang dokter. Wah, kelas 2 ada nggak ya yang cita-citanya pengen jadi dokter? Insya Allah ada ya. Jadi apapun cita-cita kita itu harus belajar dengan tekun, tidak menyia-nyiakan waktu, supaya cita-cita itu terwujud. Siap cita-citanya terwujud? Siap enggak? Kalau siap cita-citanya terwujud, berarti harus siap, rajin belajar, dan tidak menyia-nyiakan waktu. Teman-teman boleh kok main, tapi setelah belajar ya. Jangan males-males. Nanti kalau kita males, cita-citanya tidak tercapai gimana? Siapa yang mau cita-citanya tidak tercapai? Miss yakin di sini semuanya mau cita-citanya tercapai. Maka dari itu, apa tadi? Iya, benar. Harus rajin belajar dan tidak menyia-nyiakan waktu. Masya Allah. Insya Allah ya, kalau kelas 2 semuanya rajin belajar, rajin mengerjakan tugas. Alhamdulillah. Oke, yang kedua, perilaku rajin menuntut ilmu yang kedua itu di sini bertanya kepada guru. Tuh, di sini kita bacakan dulu ya. Sambil baca teman-teman juga ya. Yusuf selalu bangun pagi. Yusuf tidak ingin datang terlambat ke sekolah. Di sekolah, Yusuf selalu memperhatikan guru. Jika belum paham, Yusuf akan segera bertanya. Oke, apa yang kita ambil pelajaran dari tokoh Yusuf di poin 2? Apa? Pertama? Iya, benar. Selalu bangun pagi. Ada yang bangunnya suka kesiangan di sini? Nih ya, Yusuf selalu bangun pagi. Jadi kalau kita bangun pagi nanti segar. Jadi langsung mandi bersih-bersih. Terus di sini Yusuf tidak ingin datang terlambat ke sekolah. Wah, siapa yang suka terlambat waktu sekolahnya masih offline? Alhamdulillah kelas 2 sekarang nggak ada yang terlambat ya, karena kita belajarnya online. Oke, nanti kalau kita offline nih teman-teman, berarti kita harus belajar bangun pagi. Apa? Biar sholat subuhnya nggak kesiangan. Biar
biar berangkat sekolahnya nggak terburu-buru. Karena di sini Yusuf tidak ingin datang terlambat ke sekolah. Siapa teman-teman yang mau datang terlambat ke sekolah? Alhamdulillah nggak ada ya. Miss May yakin nggak ada anak Ibnu Sina yang mau datang terlambat ke sekolah. Karena semuanya rajin-rajin, apalagi kelas 2. Ya. Oke, di sini selanjutnya. Di sekolah, Yusuf selalu memperhatikan guru. Jika belum paham, Yusuf akan segera bertanya. Wah, Yusuf ini orangnya perhatian teman-teman. Jadi kalau lagi belajar kita harus memperhatikan penjelasannya. Ya, walaupun kita udah bisa baca, tapi kita harus tetap mendengarkan penjelasan pelajaran itu. Terus di sini jika belum paham, Yusuf akan segera bertanya. Malu bertanya sesat di jalan. Ulangi. Malu bertanya sesat di jalan. Jadi kalau kita nggak paham, kita harus bertanya supaya kita jadi paham. Siap ya meneladani Yusuf? Oke, selalu siap. Anak soleh, anak soleha, selalu siap. Oke, di sini kita lanjutkan ceritanya. Ketika jam pelajaran istirahat, kita salah baca ya, Miss. Nggak ada pelajarannya di sini. Ketika jam istirahat, Yusuf bermain bersama teman-temannya. Tuh, Yusuf juga suka main kok teman-teman. Tapi ketika jam istirahat, karena kan kita juga harus main ya. Iya, biar nggak suntuk, biar nggak jenuh, kita harus main. Yusuf juga suka main tuh. Ketika jam istirahat, Yusuf bermain bersama teman-temannya. Ketika ada di dalam kelas, Yusuf memperhatikan guru dengan sungguh-sungguh. Nah, ketika jam istirahatnya sudah selesai, terus masuk lagi, berarti Yusuf kembali bersungguh-sungguh memperhatikan gurunya. Iya, alhamdulillah semuanya ya yang di sini seperti Yusuf ya. Alhamdulillah. Kalau ada yang kadang-kadang tidak seperti Yusuf, semoga kedepannya mau meneladani sikap Yusuf. Supaya apa? Supaya Allah mudahkan untuk meraih cita-citanya. Baik, selanjutnya di sini hikmah rajin menuntut ilmu. Tuh ada berapa teman-teman? Lihat tuh, ada 6. Sebenarnya banyak sekali hikmah yang terkandung dalam sikap rajin menuntut ilmu. Tapi kita ambil yang paling penting. Yang pertama, disayang Allah dan Rasulnya. Siapa yang mau disayang sama Allah dan Rasulnya? Iya, kita semua mau ya disayang sama Allah dan Rasulnya. Makanya berarti harus rajin. Nanti kalau kita rajin, otomatis kita disayang oleh Allah dan Rasulnya. Siapa? Rasulnya Allah untuk kita. Iya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, mendapat pahala dari Allah. Tuh, kalau kita rajin menuntut ilmu, kita rajin sekali, nanti kita dapat pahala. Alhamdulillah. Yang ketiga, selamat dunia akhirat. Oke, karena apa pelajaran yang kemarin? Iya, karena
karena Allah akan memudahkan jalan menuju surga untuk orang yang mencari ilmu. Jadi kalau kita rajin, kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Iya ya, karena di dunia harus punya ilmu, dan untuk akhirat kita juga harus punya ilmu. 4. Dimuliakan orang lain. Tuh, dimuliakan orang lain. Kalau kita tidak punya ilmu, nanti sama orang lain dianggap sebelah mata. Wah, kayak gimana sebelah mata itu, Miss? Coba sekarang tutup matanya sebelah. Iya, ngelihatnya jelas nggak? Iya. Tuh, kalau misalkan kita tidak punya ilmu, kita tidak mau belajar, kita jadi nggak tahu apa-apa, akhirnya disepelekan sama orang-orang sekitar, disisihkan. Tapi kalau kita punya ilmu dan kita rajin mencari ilmu, nanti dimuliakan oleh orang lain. Karena apa? Karena kita berilmu. Kan kemarin udah dipelajari. Ya, iya, semoga nggak lupa ya. Terus yang kelima, menjadi anak pintar. Wah, kalau ini otomatis. Dari nggak tahu jadi tahu. Dulu kita nggak tahu 4 ditambah 9 itu berapa. Karena kita belajar calistung, kita jadi tahu. Dulu kita nggak bisa cara sholat, karena diajarin, kitanya belajar, kita jadi bisa sholat. Dulu kita belum bisa ngaji, karena kita diajarin ngaji, kita jadi bisa ngaji. Itu berarti kita apa? Kita jadi anak yang pintar karena kita mau belajar. Jadi Allah sayang sama kita, dimudahkan untuk memahami pelajaran. Yang keenam, diberi kemudahan dalam hidup. Alhamdulillah, insya Allah ya teman-teman, kalau kita rajin menuntut ilmu, rajin mencari ilmu, hidup kita akan mudah ya, karena kita dibutuhkan banyak orang, kita bermanfaat untuk banyak orang. Alhamdulillah, kita aminkan ya. Semoga teman-teman kelas 2 semuanya nanti tercapai cita-citanya. Amin. Dimudahkan semua urusannya. Amin. Dicepatkan dalam memahami pelajaran. Amin. Oke, selanjutnya sampai di sini dulu ya. Iya, sekarang coba-coba dibaca lagi dan difahami.